Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma senang sekali ya kita dapat melakukan kegiatan sebelum dengan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, nanti saya akan melaksanakan observasi di kelas menengah. Bagaimana jenengan setuju? Ya, saya setuju. Nanti jenengan mengobservasi saya atau melihat saya ketika saya melakukan pembelajaran. Silakan. Untuk waktunya, jenengan mendaki di jam berapa Ibu Nadir? nanti saya mendaki untuk pembelajaran ada jam 12 silat itu ketika jam ke-5. Ya. 5. Berarti setelah jam istirahat ya? Iya, setelah jam istirahat. Nah, kira-kira materi apa yang akan Bu Nadir sampaikan pada pembelajaran? Materi yang akan saya sampaikan nanti tentang peraturan perundang-undangan. Ya, tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan melaksanakan observasi. Nah, kira-kira dari materi yang Bu Nadir pilih itu tujuan pembelajarannya apa Bu Nadir? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah berpikir positif dalam menumbuhkan kesadaran terhadap undang-undang dasar. Kemudian yang kedua adalah secara adil nanti itu merupakan bentuk dari sikap beriman dan bertakwa. Yang ketiga adalah berperilaku jujur, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan, kemudian toleransi, serta santun di masyarakat. Yang keempat adalah melaksanakan konstitusi negara. Yang kelima adalah nanti undang-undang dasar juga, perilaku sesuai dengan undang-undang dasar. Tujuannya lumayan banyak ya Bu Nadir. Ya. Kemudian saya ingin menanyakan kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu Nadir capai dalam pembelajaran kita nanti? Area pengembangan pembelajaran nanti yang pertama adalah mengembangkan budaya positif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua itu mengembangkan kemampuan profesional dengan cara menyampaikan materi tentang peraturan perundang-undangan dan memberikan contoh realnya seperti apa di lingkungan sekitar. Kemudian menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi terhadap siswa. Yang keempat mengembangkan kemampuan pedagogi sosial, emosional dalam memberikan pembelajaran. Iya, tujuannya yang ada dikembangkan cukup banyak ini. Iya. Terus berikutnya saya ingin menanyakan strategi apa yang sudah Bu Nadir persiapkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas tersebut? Yang pertama adalah strateginya. Yang pertama saya akan mempersiapkan modul ajarnya, mempersiapkan modul ajar yang sesuai dengan tujuan, kemudian menggunakan pendekatan PBL dan TIPEK. Yang ketiga, guru mengembangkan berbagai media pembelajaran digital. Itu yang menarik siswa supaya nanti siswa tertarik, nggak boring dengan materi-materi yang saya sampaikan, karena PPKN kan cenderung anak-anak itu cenderung agak bosan karena yang pertama bisnis sejarah, kemudian juga waktunya itu agak siang. Yang keempat adalah nanti mau saya mempersiapkan LKPD sesuai dengan kelompok belajar siswa. Jadi Bu Nadir itu tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangan yang akan dilakukan, berikut dengan strategi yang akan Bu Nadir laksanakan di pembelajaran. Terima kasih untuk kegiatan pra-observasi kelasnya. Nanti saya akan mengunjungi kelas jenengan saat kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu Nadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sekretarisnya siapa? Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya bisa menerima materi pada siang hari ini. Sebelumnya silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silahkan ya Fania. Doa mulai. Amin. Semoga pelajaran hari ini, materi pada siang hari ini dapat diterima anak-anak dengan baik sehingga semuanya paham tentang apa yang kita akan bahas pada hari ini. Sebelumnya sudah disiapkan buku-bukunya?
Sudah, oke. Coba dilihat pakaiannya, apakah sudah rapi semuanya? Itu biasanya Fahmi bajunya keluar-keluar. Sudah rapi? Sudah, oke. Sudah ya, kalau sudah coba dilihat kiri kanannya ada sampah apa enggak? Kalau ada, silahkan diambil, dibuang ke tempatnya. Enggak ada? Oke. Untuk materi yang kita bahas itu tentang bab 2, tentang memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Lah, pada minggu lalu siapa yang masih ingat tentang materi pada minggu lalu? Coba angkat tangan. Ya, silahkan, Diva. Materinya tentang Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, termasuk undang-undang yang fleksibel dan rigid atau sulit dirubah. Iya, betul. Undang-undang dasar itu sifatnya fleksibel dan rigid. Maksudnya fleksibel itu dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau rigid itu proses perubahannya bisa, tetapi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses yang ada tahap-tahapnya tertentu, itu ya. KD atau indikator yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama itu menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kemudian yang kedua menganalisis pelaksanaan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, berpikir positif dalam menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, silahkan Diva dibaca apa itu tujuan pembelajarannya. Berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan santun di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kemudian yang ketiga, coba Rega dibaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa itu yang di depan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian Ibu akan menampilkan slide tentang materi apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, ini materi yang kita pelajari tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rega nggak kelihatan? Nah, ada yang bisa menjelaskan bagaimana perubahan terhadap Undang-Undang Dasar ini? Ada yang bisa? Silakan Febri sebentar. Jika mengubah Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 harus dihadiri 2 atau 3 anggota MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, harus disetujui sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota MPR. Iya, jadi kalau misalnya merubah Undang-Undang Dasar itu boleh, tetapi harus melalui proses-proses tertentu. Enggak langsung gitu, enggak ada proses-prosesnya. Nah, ini tata caranya yaitu 2/3 anggota MPR harus hadir. Ibu ada permainan namanya make a match. Jadi ini adalah kartu berpasangan. Nah, yang di sini ini adalah kelompok yang memegang gambar tentang kasus yang ada di Indonesia, kasus pelanggaran Undang-Undang Dasar. Nah, yang di kelompok sini ini adalah solusinya, solusi dari kasus yang ada di sini. Jadi nanti silahkan kalian mencari pasangannya. Paham? Di sini jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya, 10 ya?
Pas ya? Pas. Oke. Silakan kalian berdiri semuanya. Oke. Saling membelakangi. Hadap ke sana dan hadap ke sana. Ya. Loh, enggak, kamu hadap ke sana. Ya. Oke. Jangan dibuka dulu, nanti dibukanya bareng-bareng, terus kemudian dicermati. Kira-kira kalau permasalahannya ini solusinya apa ya? Kira-kira kalau solusinya ini kasusnya apa? Gitu. Belum, nanti bareng-bareng. Oke, silakan kalian buka kartunya. Kemudian dipahami itu kasus apa atau dibaca solusinya seperti itu. Dipahami dulu. Saya beri waktu 3 menit untuk memahami itu. Kalau sudah, silahkan semuanya berbalik. Nah, sekarang silahkan kalian mencari pasangannya. Kalau ketemu silahkan maju ke depan, karena yang cepat itu akan saya beri poin. Silahkan mulai dari sekarang. Oke, silakan ini berjajar. Pertama sini berjajar ke belakang. Iya, ke belakang. Oke. Siapa ini kelompoknya siapa? Apa ini? Demo. Nah, iya, betul. Kelompoknya siapa ini? Amel sama Dava. Amel sama Dava, oke. Terus yang kedua ini silahkan duduknya bersampingan dari situ aja. Nah, kan sudah mendapatkan kartu pasangannya masing-masing, ya toh. Nah, tugas kalian nanti adalah bekerja secara kelompok. Kalian amati tentang kasus yang sudah kalian temukan dan solusinya. Jadi nanti ini saya ini saja bagi kelompoknya saja. Nanti berarti satu kelompok membahas 2 kasus. Nanti Amel, Dava, Elvina sama Febri ini satu kelompok, ya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di mana? Ini di sini, Elvina di sini. Sebentar. Nah, itu petunjuknya dibaca dulu. Setelah itu kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing atau bisa mencari referensi juga dari internet tentang kasus itu atau dengan penyelesaian ini kan ada solusinya. Kalau mau menambah silahkan cari referensi dari internet tentang undang-undang tadi. Nah, nanti setelah misalnya nanti Febri dan Elvina sudah selesai, nanti bisa diskusi dengan Dava dan Amel kalau sudah selesai. Gimana ini jawaban saya? Apa sudah selesai? Sudah selesai apa belum gitu ya? Sekarang dikerjakan dulu, nanti bisa didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Oke, Meka sudah selesai? Oke, kelompoknya Meka silakan maju ke depan dan kelompok yang lain mengerjakannya berhenti dulu. Memperhatikan teman yang sedang presentasi di depan. Kalau mau memberi masukan silahkan nanti setelah selesai presentasi. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhatikan aja kelompoknya presentasi. Hari ini saya dan kelompok
saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran aturan lalu lintas. Sebelum kami mulai presentasi hari ini, perkenalkan nama saya Elvina Aprilia Putiliki. Perkenalkan saya Feby Arya Krishna. Saya Amelina Rafiatun Nikmah. Saya Deva Fabian Taufika. Untuk yang pertama, informasi apa saja yang kelompok temukan pada pasangan kartu yang telah kalian temukan? Untuk informasi yang telah kelompok saya temukan adalah tentang pelanggaran aturan lalu lintas yang berbunyi setiap orang yang mengemudi sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 dan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Ayat 9. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Elvina. Oke, selanjutnya kelompoknya siapa lagi yang mau maju ke depan? Siapa dulu? Diva apa kelompoknya Bintan dulu? Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan merespon. Saya akhiri presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Diva. Oke. Ayo dibuka ya. Nah, yang sudah kalian pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apakah yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa kesimpulannya apa? Apa? Tentang kasus dan pelanggaran Undang-Undang Dasar. Contohnya seperti apa? Kalian juga bisa memberikan solusi menurut kalian, menurut kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian kesimpulannya pada hari ini itu tentang pembukaan undang-undang. Salah satunya yaitu pembukaan undang-undang yang tidak boleh dirubah dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar. Dari yang sudah kita diskusikan tadi tentang kasus-kasus pelanggaran undang-undang dan solusinya, ada yang mau bertanya lagi apa enggak? Tidak? Sudah cukup? Ya, kalau cukup akan Ibu share di grup tentang refleksi pembelajaran kita pada hari ini untuk kalian. Mengisi di ini ya. Saya share. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, silahkan bangkunya ditata sesuai dengan ini penataan yang awal tadi. Nah, untuk materi selanjutnya kalian pelajari tentang makna aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Nah, sudah paham ya hari ini? Sudah. Oke, silahkan ketua kelasnya. Oh ya, jangan lupa belajar itu ya untuk minggu depan supaya kalian mengerti dan kita akan membahasnya pada minggu depan. Selamat siang Bu Nadir, selamat siang Bu Bulan. Selamat ya sudah menyelesaikan kegiatan pembelajarannya. Tadi saya observasi. Ya. Nah, dalam kegiatan observasi tadi saya memberikan beberapa catatan dan mencatat kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Nadir laksanakan. Secara keseluruhan saya sudah bagus sekali, tapi mungkin ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan gitu ya Bu Nadir ya. Berdasarkan fokus pengembangan kelas yang telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan beberapa hal yang perlu dimaksimalkan lagi. Misalnya yang pertama pembelajaran berdiferensiasinya walaupun sudah dilakukan tapi masih belum terlihat jelas, cuma ada pengelompokan siswa tapi tadi belum ada pengelompokannya itu berdasarkan apa itu belum terlihat, terus jangan belum menjelaskan mungkin sudah batas dilakukan di pertemuan yang lalu gitu ya Bu Nadir? Iya, sudah pernah. Kemudian pas pembelajaran itu saya kelompokkan seperti yang jenengan lihat tadi. Oh iya.
penerapan PSE-nya sudah lumayan bagus, jadi mulai dari memberikan saran, kemudian ada fokus memberikan sesuatu yang membuat siswa itu fokus pada pembelajaran, kemudian kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian juga pada saat tadi siswa presentasi itu memang sudah ditentukan, maksudnya siswa melakukan presentasi itu termasuk dengan bertanggung jawab, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kemudian di sini saya tadi juga melihat sudah bagus sekali penerapan budaya positif dalam pembelajaran dilakukan dengan baik sehingga muridnya nyaman dalam pembelajaran. Nah, itu tapi masih ada, walaupun sudah baik, ada beberapa sedikit yang perlu ditingkatkan, yaitu komunikasi dengan siswa. Mungkin saat benar menjelaskan itu mungkin sesekali perlu adanya komunikasi atau jangan bergeser, kan tadi fokusnya menjadi dengan. Jadi jangan mungkin sesekali bisa bergeser ke belakang atau mungkin mengunjungi kelompok yang agak ini itu kan kurang terjangkau dari pantauan. Terus kemudian pelaksanaan pembelajarannya sudah sangat bagus sekali, semua strateginya, strategi PBL ya, tadi itu singkatnya, tahap-tahapannya sudah terpenuhi semua. Terus kemudian siswanya juga antusias sekali dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian penerapan PSE-nya sudah konsisten dengan sudah menampilkan ekspresi empati kepada siswa, sudah terlihat sekali. Terus kemudian di awal menggunakan media yang menarik pembelajaran, menarik perhatian siswa seperti itu. Nah, kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran tadi, tindak lanjut dari manajemen kedepannya setelah kita bercakap-cakap, kemudian berdiskusi tentang saya memberikan masukan, terus hal yang sudah baik perlu dipertahankan, tindak lanjut yang akan dengan lakukan itu apa Bu Nadir? Nanti tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah meningkatkan komunikasi murid dengan murid, kemudian itu adalah menjadi prioritas perbaikan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran asesmen itu ada evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran menjadi lebih maksimal lagi. Ya, memang tadi sudah saya lihat itu setelah dengan refleksi penutup dengan sudah menyampaikan tindak lanjut untuk pembelajaran di pertemuan yang akan datang. Setiap akhir pembelajaran saya berikan refleksi, kemudian pembelajaran selanjutnya apa saya sampaikan supaya siswa itu malamnya belajar, supaya paginya itu kita dapat mengulanginya dan siswa itu sudah paham apa yang dipelajari pada saat itu. Ya, terima kasih Bu Nadir telah memberikan saya kesempatan untuk melihat langsung atau mengobservasi dan kita belajar bersama-sama dari mulai kegiatan praobservasi, kemudian saat pembelajaran berlangsung hingga kegiatan pasca observasi. Terima kasih waktunya. Selamat siang Bu Nadir.